Mari membaca 10 menit menggunakan telinga. Bagian selanjutnya, kelima jalan. Aquinas menggarisbawahi bahwa proposisi Allah itu ada, tidak dengan sendirinya jelas bagi kita. Oleh karena itu, ia terdorong untuk menjelaskannya. Anda juga dapat kurang lebih menemukan pemikiran Aristotelian di dalam pembuktian-pembuktiannya, yakni kelima jalan yang sangat terkenal itu. Aristoteles menyatakan bahwa seseorang mesti mengenali perbedaan antara apa yang diasumsikan dan apa yang dibuktikan. Sebelum berteori lebih lanjut, pengetahuan membangun dirinya sendiri dan beberapa disiplin ilmu yang lebih dekat dengan puncak struktur pengetahuan tergantung pada kebenaran yang ada di bawahnya. Disiplin-disiplin ilmu tersebut terus saja terkait dengan asumsi-asumsi apapun itu. Yang lebih dekat dengan dasar struktur tersebut adalah kebenaran. Setiap pribadi haruslah menerima kebenaran itu jika ia ingin menjadi rasional. Anda tidak dapat terlibat di dalam diskusi, misalnya jika Anda menyingkirkan posisi ketiga, yaitu sebenarnya tidak ada apapun di antara pernyataan yang tegas dan penolakan terhadap suatu proposisi. Hanyalah ya dan tidak yang menjadi jawaban terhadap pertanyaan apakah P itu benar. Jika Anda tidak menerima syarat minimal dari rasionalitas, Anda melakukan sesuatu yang lain daripada berpikir rasional. Menyetujui beberapa aturan atau fakta hanyalah sebagian dari kodrat rasionalitas manusia. Masing-masing dari kelima jalan dimulai dengan beberapa kebenaran atau fakta yang harus diterima setiap orang, dan kebenaran dijelaskan secara terbalik sebagai akibat dari kuasa atau tindakan Allah ke dalam eksistensi Allah. Pemikiran ini berciri Aristotelian. Namun Aquinas memiliki penalaran yang lain karena membuktikannya secara terbalik di dalam jalan-jalan yang diutarakannya, sebagaimana yang akan kita lihat sejenak. Bagi Aquinas, pengetahuan akan Allah itu sangatlah terbatas. Jika kita hanya memiliki sedikit saja pengertian atau malah tidak sama sekali, kita tidak dapat membantah eksistensi Allah. Dari Allah sebagai penyebab kepada Allah sebagai akibat yang dapat diteliti. Berhadapan dengan kedua penalaran tersebut, kita harus melakukannya secara terbalik dari yang diakibatkan oleh Allah ke eksistensinya. Pada awalnya Aquinas menjelaskan fakta benda-benda bergerak sampai pada kesimpulan bahwa mestilah ada yang pribadi pertama sebagai penggerak yang tidak digerakkan yang membuat semuanya bergerak atau penyebab semua gerak. Apapun yang bergerak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Tidak ada yang bergerak sendiri. Rantai dari penggerak dan benda-benda bergerak ini tidak dapat tanpa batas, karena kalau begitu tidak akan ada yang secara aktual akan bergerak. Haruslah ada penggerak yang pertama, dan ia menyimpulkan bahwa itu Allah. Argumen kedua menyangkut penyebab efisien, sebuah konsep Aristotelian tentang peristiwa atau pelaku yang berinisiatif mengubah atau menyebabkan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dapat menjadi penyebab efisien bagi dirinya sendiri. Tidak ada sesuatu yang dapat menyebabkan dirinya sendiri. Setiap fakta membutuhkan fakta yang hadir sebelumnya. Rentetan fakta tidak mungkin tanpa batas. Tidak akan ada fakta jika tidak ada penyebab efisien yang pertama yang tidak akan berubah dan tidak disebabkan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada sesuatu yang mengubah dan menyebabkan sesuatu. Maka haruslah ada penyebab efisien yang pertama, yang disebut tiap orang sebagai Allah. Ketiga,
Aquinas membuktikan bahwa semua yang kita lihat bersifat kontingen atau tidak tetap. Ia memaksudkan bahwa semua yang ada di sekitar kita itu berupa kemungkinan, yaitu mungkin ada dan pada saat tertentu mungkin tidak ada. Benda-benda kontingen hanya mengada melalui sesuatu yang sudah ada. Telur menetas menjadi ayam, ayam menghasilkan telur. Buah tumbuh dari sesuatu yang gugur, dan seterusnya. Jika semua yang ada bersifat kontingen atau tidak tetap, yaitu dapat ada atau tidak ada, maka harus dikatakan bahwa pada suatu titik tertentu tidak ada sesuatu pun yang ada. Jika pada suatu titik tidak ada sesuatu pun yang ada, padahal benda-benda kontingen atau tidak tetap hanyalah mengada melalui sesuatu yang sudah ada, akibatnya di kemudian hari tidak akan ada lagi benda-benda kontingen di sekitar kita. Jadi haruslah ada sesuatu yang tidak hanya mungkin, tidak hanya bersifat kontingen, tetapi keberadaannya bersifat niscaya dan mutlak. Hanya ada satu kenyataan yang dari dirinya sendiri tidak butuh yang lain. Kenyataan inilah yang oleh Aquinas disebut Allah. Keempat, kita temukan adanya tingkatan-tingkatan dalam hal kualitas di dunia ini. Beberapa benda itu lebih baik atau kurang baik, mulia, benar, dan seterusnya. Mengatakan bahwa sesuatu itu lebih baik atau kurang baik daripada sesuatu yang lain tergantung dari standar maksimum yang ada, yaitu sesuatu yang sangat sempurna baiknya. Sesuatu dikatakan lebih panas daripada sesuatu yang lain jika yang panas itu lebih dekat dengan sesuatu yang paling panas. Mengatakan atau menilai bahwa sesuatu itu lebih baik daripada sesuatu yang lain itu tergantung pada adanya sebuah standar kebaikan. Dan begitu juga dengan semua kesempurnaan lainnya. Sesuatu yang paling sempurna ini menurut pendapat Aquinas adalah Allah. Kelima, Aquinas sekali lagi dipengaruhi oleh Aristoteles membuktikan bahwa setiap kenyataan yang ada secara alamiah memiliki suatu tujuan tertentu, meskipun kenyataan itu kadang kurang menyadarinya. Objek-objek cenderung mengarah kepada tujuan akhir. Benih pohon mangga, jika semua berjalan baik akan tumbuh menjadi pohon mangga. Bahkan benda-benda tak bernyawa sekalipun mempunyai tujuan. Aquinas membuktikan bahwa haruslah ada sesuatu akal budi atau pengarah yang mendorong hal-hal kodrati untuk mewujudkan diri dan mengarah pada tujuan akhir yang menjadi akal budi atau pengarah tersebut hanyalah Allah. Nah, semua argumen tersebut dipersoalkan oleh para filsuf. Barangkali ada dua bentuk keberatan yang paling meruntuhkan. Pertama, seolah-olah argumen-argumen Aquinas membuktikan bahwa sesuatu butuh eksistensi Allah. Isi pokok dari argumen-argumen tersebut ingin membuktikan bahwa Allah itu hanya ada. Bahkan jika argumen itu memang benar, para filsuf mengatakan bahwa argumen-argumen Aquinas masih kurang. Melalui ketiga jalan yang ia paparkan, Aquinas mengambil kesimpulan adanya penggerak yang tidak tergerakkan, penyebab pertama atau causa prima, dan adanya kenyataan yang niscaya atau harus ada. Aquinas juga terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang keharusan akan adanya akal budi atau pengarah pertama bagi kenyataan-kenyataan untuk mencapai tujuan akhir. Begitu juga tampaknya terlalu berlebihan untuk cepat-cepat menyimpulkan bahwa setiap kenyataan mengarah pada tujuan akhir yang kita sebut Allah. Tidak dapatkah kita menyebut bahwa ada banyak penyebab yang tidak disebabkan daripada hanya menyebutnya sebagai satu penyebab tak disebabkan yang kita sebut sebagai Allah? Jika kenyataan hanya ada satu penyebab terakhir yang tidak disebabkan, mengapa berpikir bahwa penyebab yang tidak disebabkan itu mempunyai banyak atribut seperti diyakini dalam iman Kristen? Mengapa harus berpikir bahwa penyebab yang tidak disebabkan itu maha tahu, maha kuasa, dan maha baik? Barangkali kenyataan itu hanyalah penyebab yang tidak disebabkan yang bersifat biasa saja, tanpa perlu banyak penjelasan dan jalan rasionalitas. Jangan-jangan penyebab itu hanya bersifat cukup kuasa untuk membuat semua bergerak, walaupun mungkin dengan kebencian di dalam pikirannya.
Kedua, sejumlah argumen tergantung pada pernyataan bahwa proses kemunduran tanpa batas adalah tidak masuk akal. Kemunduran tanpa batas adalah sungguh-sungguh absurd, namun itu sepertinya mungkin untuk berpikir bahwa dunia sebagaimana ada sekarang ini dan bagian-bagiannya selalu bergerak mundur di dalam rentan waktu yang tanpa batas. Dalam hubungan ini tampak adanya inkonsistensi dalam pemikiran Aquinas. Sebagai contoh, sepertinya ia sungguh membuktikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bergerak sendiri atau tidak ada sesuatu pun yang dapat menyebabkan dirinya sendiri. Namun kemudian ia menyimpulkan bahwa haruslah ada sesuatu yang tidak bergerak atau sesuatu yang menggerakkan dirinya sendiri. Harus ada sesuatu yang tidak disebabkan atau sesuatu yang dapat menyebabkan dirinya sendiri. Nah, jika kita harus meyakini kebenaran premis bahwa tidak ada sesuatu pun yang menggerakkan atau menyebabkan dirinya sendiri, sepertinya kita harus menolak kebenaran itu, manakala merenungkan kesimpulannya tentang penggerak yang tidak digerakkan atau penyebab yang tidak disebabkan.